Oh, udah, oke. Shalom, selamat malam semua. Senang sekali bisa ada di sini walaupun menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini, nyetir sendiri. Tapi saya sangat bersuka cita. Apalagi saya lihat di sini ada keluarga Karis dan juga ada di sini Bapak Ibu yang saya percaya juga akan menjadi keluarga Karis juga bersama-sama dengan saya, Bro Imam dan juga Sister Desi. Kita awali dengan doa dulu ya. Kita satukan hati. Bapak terima kasih. Kami begitu bersyukur kalau kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Engkau kumpulkan ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Karena semua yang baik itu adalah merupakan pemberian daripadamu dan tidak ada yang kebetulan. Kami mau belajar, kami mau sama-sama mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami bersepakat berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Kau jadikan mata hati setiap kami terang ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan betapa dahsyat Tuhan Yesus kuasa-Mu yang ada di dalam setiap kami yang memiliki iman kepada karya salib-Mu ya Tuhan. Dan kami siap ya Tuhan memanifestasikan Engkau yang ada di dalam diri kami masing-masing. Kami bersepakat berdoa, kami percaya saat ini Engkau tengah mempersiapkan kami ya Tuhan, untuk dapat Kau pakai jadi alat kerajaan-Mu, untuk memperluas kerajaan, untuk menghadirkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Jadi malam ini saya akan membawakan pengajaran roh jiwa tubuh dan identitas di dalam Kristus. Allah menciptakan setiap kita itu tuh secara khusus. Kenapa? Karena setiap kita tuh memiliki tujuan. Ibarat handphone itu kalau diciptakan itu masing-masing brand itu kan ada ya fungsinya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Demikian juga setiap kita. Seperti di dalam Mazmur 139 ayat 16. Di sini dikatakan oleh Daud, matamu melihat selagi aku bakal anak. Itu kata Daud kepada Tuhan. Dan di dalam kitab-Mu, jadi di dalam kitabnya Tuhan, itu sudah tertulis cerita dari setiap kita. Teman-teman ya, hari-harinya, hari-hari yang akan dibentuk, dan seperti apa. Itu setiap kita itu sudah ada. Nah, setiap kita itu yang sudah ada di dalam Kristus, itu memiliki panggilan. Makanya dikatakan di dalam firman Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa? Setiap kita. Orang yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi setiap kita yang memiliki respon kepada karya salib Yesus melalui iman, itu adalah orang yang ada di dalam panggilannya. Jadi setiap kita yang ada di dalam Dia itu punya certain glory. Nah, pengajaran memahami tatanan rohani roh jiwa tubuh dan identitas di dalam Kristus ini sangat memberkati saya. Dengan belajar ini kita jadi tahu, kita nggak jatuh bangun lagi gitu loh. Kita tuh udah jadi tahu siapa kita, otoritas dan kuasa yang ada di dalam kita. Nah, iblis itu dia nggak keberatan. Mau kita lah rajin datang di pemuritan, di gereja, dia nggak keberatan, dia nggak takut. Tapi dia takut kalau sampai kita tahu firman-Nya. Kenapa? Karena firman ini adalah ikatan janji, perjanjian, covenant antara kita dengan Tuhan. Gitu loh, dan firman-Nya ya dan amin. Nah, iblis itu mau membuat kita tuh terus berpaling kepada apa? Kepada daging kita. Kepada apa? Kepada jiwa dan tubuh kita. Supaya apa? Kita nggak bisa menghidupi kekristenan kita secara maksimal. Jadi kita tidak bisa memenuhi tujuan setiap kita. Gitulah yang sudah ditetapkan oleh Kristus kepada setiap kita masing-masing. Sedangkan Tuhan mau
kita itu panggilannya melalui apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, menghadirkan kerajaannya. Yesus selalu meninggalkan orang itu dalam kondisi yang lebih baik. Semua dilepaskan dari keterikatan kuasa gelap, disembuhkan. Kita lihat aja di dalam firman Kisah Para Rasul 10 ayat 38, di mana dia berkeliling sambil berbuat baik dan semua orang disembuhkan. Semua orang mengalami kelepasan dari keterikatan. Itulah kenapa kita harus paham firman-Nya sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan, ya. Nah, jadi fokus kita itu menentukan hidup kita. Pertama dulu ya. Kita harus paham bahwa Allah itu menciptakan setiap kita itu menurut gambar dan rupanya. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi Tritunggal. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan juga Yesus berkata, penghibur, yaitu Roh Kudus, itu akan diutus oleh Allah Bapa di dalam namaku, kata Yesus. Jadi Yesus berkata, dia nanti yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang sudah aku perkatakan dan mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang aku sampaikan melalui firman. Jadi firman itu adalah bahasanya Roh Kudus, bahasanya Tuhan Yesus, ya. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi, dikatakan di dalam firman ini, bahwa kita itu diciptakan terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kita bisa lihat ya, tubuh kan sangat jelas ya, terlihat. Saat kita bercermin juga kita lihat ya, tubuh kita jelas, wajah kita juga jelas. Kita bisa merasakan panas, seperti saya sekarang agak kepanasan Bapak Ibu ya. Ini sekarang saya juga menyeka ya. Nah, kita juga bisa merasakan dingin ya. Ini sebentar lagi Ibu Desi dan Pak Imam akan menyalakan fan-nya ya. Nah kan? Nah, tangan saya, tangan Bapak Ibu itu juga bisa nyentuh, ya enggak? Menepuk punggung, ya kan? Pundak, itu terasa langsung. Tubuh, jiwa itu terdiri dari pikiran, mind, kehendak, will, ya, emosi atau perasaan, dan kesadaran, conscious, ya. Nah, saya bisa tanya pada Ibu Desi, ya kan? Gimana? Are you happy? Itu kan. Sis Fanny juga, are you happy? Yeah, being here? Yes, of course, gitu. How was Swiss, gitu. Ya enggak? Tadi kan, so beautiful, gitu kan. Sampai kayak ini kan, kayak settingan gitu. Padahal tuh bener-bener seperti itu kan, apa namanya, pemandangannya. Nah, kita juga bisa menyentuh perasaan seseorang itu dengan perkataan kita. Membuat orang itu jadi terbangun atau membuat orang itu jadi sedih. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati. Setiap kita itu punya kuasa di dalam perkataan setiap kita yang ada di dalam Kristus. Jadi perkataan kita itu bisa menciptakan atau membuat kehidupan atau justru sebaliknya, ya. Nah, kemudian roh. Nah, secara fungsional itu banyak orang yang memiliki pemahaman khususnya psikologi ya, bahwa nggak ada roh. Jadi cuma ada jiwa dan tubuh jasmani. Padahal ada tubuh, jiwa, dan roh, ya. Nah, jadi setelah Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, kemudian Allah itu menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya. Nah, Allah menghembuskan nafas kepada manusia. Manusia tuh memiliki persekutuan sebelumnya dengan Allah. Jalan-jalan di Taman Eden, gitu loh, dengan di dalam satu keintiman yang sempurna.
bisa bercakap-cakap. Dan kalau dilihat ya, sebetulnya setiap Allah itu selesai menciptakan binatang, itu dibawa loh ke hadapannya Adam, dan Adam yang kasih nama kuda, singa, gitu. Jadi sebetulnya manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupanya untuk jadi mitranya. Allah sebagai pemilik dari Taman Eden, Adam dan Hawa ditempatkan di sana sebagai pengelola untuk mengusahakan dan mengelola, ya. Di samping itu Allah itu juga adalah kasih. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu selain sebagai mitra, itu sebagai object of his affection, objek kasihnya, gitu loh, untuk kesenangannya dalam sebuah hubungan yang intim. Jadi desain besarnya itu, Allah itu menciptakan manusia seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26, saya pergunakan amplified ya, lebih jelas. Kemudian Allah berfirman, marilah kita. Jadi kalau kita lihat di kitab Kejadian, pada saat Allah itu melakukan pekerjaan penciptaan, dia lihat gelap, dia berkata kepada gelap, jadilah terang. Let be light. Nah, demikian juga pada saat menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tapi pada saat Allah itu menciptakan manusia, dia bicara kepada dirinya sendiri. Marilah kita, dia bilang pada dirinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut citra dan rupa kita. Bukan secara jasmani, melainkan kepribadian rohani dan rupa moral, artinya kodrat ilahi. Dan biarlah, ini tujuannya, mereka berkuasa penuh, memiliki otoritas yang komplit. Jadi setiap kita manusia saat itu Adam dan Hawa sudah diberikan mandat untuk berkuasa dan diperlengkapi. Diperlengkapi untuk berkuasa penuh, otoritas yang komplit, dan agar berhasil. Kejadian 27-nya diciptakan menurut citranya laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua ya, hanya laki dan perempuan. Nah, Kejadian 1:28, Allah memberkati Adam dan Hawa, memberi mereka kuasa tertentu, yaitu agar berhasil. Jadi setiap kita yang sudah punya Kristus, DNA-nya berhasil. Makanya Ulangan 28 dijadikan berhasil apa yang diperbuat, dihasilkan oleh tangan setiap kita. Dan dikatakan berfirman kepada mereka, berbuah, be fruitful. Maksudnya bukan hanya terbatas beranak cucu. Terjemahan bahasa Indonesia itu terbatas Bapak Ibu, cuma beranak cucu. Tapi terjemahan aslinya be fruitful, berbuahlah, produktiflah, dan be multiplied, bermultiplikasi, tambah banyak ya, bertumbuh ya, dan resupply. Setelah berbuah, bermultiplikasi, resupply, penuhi. Dan setelah memenuhi dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, taklukkan dan berkuasalah penuh atas bumi dan seluruh isinya. Jadi kita udah diperlengkapi ya, udah jelas ya. Adam dan Hawa diciptakan menurut citra dan rupa Allah untuk menjadi penguasa atas bumi dan memiliki otoritas atas bumi. Mazmur 115 ayat 16 berkata, langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikan kepada siapa? Anak manusia. Jadi bumi ini milik Allah, pengelolaannya diserahkan oleh Allah sepenuhnya kepada manusia. Manusia bahkan disebut Allah kecil, seperti di dalam Mazmur 82 ayat 6. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu sesungguhnya rohnya tuh jadi satu, manunggal dengan rohnya Allah. Tapi kita lihat yang berikutnya ya. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16. Saya membacakan ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Nah, kalau kita lihat, kita mundur di ayat 9, itu ada 3 macam pohon saat itu di Taman Eden. Apa aja? Yang pertama pohon buah-buahan, pohon kehidupan, dan apa Miss Desi? Ya? Ya,
pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Nah, dikatakan nih oleh Tuhan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya ya. Karena pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tapi setelah makan, Adam dan Hawa enggak terus kejang-kejang, keluar busa, mati. Enggak. Dia bahkan masih hidup sampai ratusan tahun. Gitu loh. Kenapa? Karena yang mati itu adalah apa? Karena Adam dan Hawa mengalami kematian rohani, rohnya terpisah dari Allah, ya. Jadi penting sekali untuk diketahui bahwa yang dimaksud Allah dengan kematian pada kitab Kejadian 2 ayat 17 itu adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan antara roh Allah dengan roh manusia. Jadi dosa yang telah memisahkan Adam dan Hawa dengan Allah. Nah, kematian rohani pada akhirnya itu diikuti juga dengan kematian jasmani. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Padahal Allah itu menciptakan manusia itu untuk hidup, bukan untuk mati, Bapak Ibu. Nah, seperti ikan gak bisa hidup di luar air, demikian juga manusia itu tidak bisa hidup di luar Allah, mengalami keterpisahan. Oleh karena itu, Allah Bapa karena begitu besar kasihnya, seperti di dalam firman, siapa yang bisa menyebutkan firmannya apa? Sis Feni? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan Sis Feni, akan Bro Imam, akan Sis Desi, akan Puji, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, jadi bukan cuma biar selamat dari api neraka Bapak Ibu, tapi supaya kita memiliki hidup yang kekal. Maksudnya apa sih hidup kekal? Hidup kekal itu adalah memiliki hubungan yang intim, dalam bahasa Yunaninya ginosko, dengan Allah Bapa melalui iman kepada Kristus. Jadi begitu kita terima Yesus, saat itulah hidup kekal itu terjadi. Jadi ibarat listrik yang sebetulnya ada, gitu loh. Ibarat lampu ini, begitu kita nyalakan saklarnya, ada terang. Demikianlah setiap kita yang punya Kristus. Makanya disebut oleh Kristus itu, akulah terang hidup, akulah terang dunia. Nah, demikian juga setiap kita yang punya Kristus di dalam kita, ya. Nah, kalau tujuan iblis dari dulu sampai sekarang itu sama, demikian jugalah tujuan dari Kristus. Aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam kelimpahan, ya. Jadi Allah menyediakan ikatan janji baru supaya tujuan awalnya di dalam menciptakan manusia, grand design-nya itu, manusia mengalami hidup kekal, manusia menjadi anaknya, manusia sebagai Allah kecil, sebagai dominator atas dunia ini bisa kembali terjadi. Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah mengutus anaknya supaya kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah Bapa melalui iman kita kepada karya salib Kristus. Semua hal yang baik, makanya disebut so alive itu, suatu kehidupan yang utuh, tanpa kelemahan, kekurangan, kerusakan, kejahatan, kembali kita alami. Keselamatan itu. Jadi udah satu paket tuh ya Bapak Ibu ya. Di situ kesembuhan, apa yang diperlukan? Damai sejahtera, kemakmuran, terus kemudian rekonsiliasi di dalam keluarga, apapun itu sudah termasuk di dalam itu, ya. Dan dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu harus dilahirkan kembali. Makanya disebut lahir baru Bapak Ibu. Bukan oleh daging tetapi oleh roh, ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah
daging, kata Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 6. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi dikatakan oleh Yesus saat itu dalam percakapan dengan Nikodemus bahwa kita bukan saja dilahirkan secara jasmani, tapi harus dilahirkan secara rohani. Ya, dan kita itu tidak bisa merasakan secara fisik roh. Nggak bisa secara natural merasakan maupun mengakses roh. Roh adalah bagian di mana Allah itu berkomunikasi atau berhubungan seperti di dalam firman Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah itu roh dengan roh, ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya setelah manusia diperdamaikan dengan Allah melalui iman kepada Kristus, sehingga memiliki hubungan yang diperbarui dengan Allah. Yohanes 5 ayat 24 tuh berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia punya hidup kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dikatakan dalam Galatia 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Bapak Ibu, kalau dulu ada roh ketakutan sebelum ada Kristus di dalam setiap kita, kenapa? Karena ketakutan itu adalah nature-nya, sifatnya, kodrat dosa. Itu buahnya adalah ketakutan. Nah, begitu kita sudah punya Kristus, kodrat kita sudah berubah, kita sudah memiliki benih ilahi, maka nature-nya sudah berubah. Jadi apa? Damai, Bapak Ibu. Dikatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, sejak saya mengenal firman ini dan saya paham, begitu saya mengalami ketakutan, firman di dalam Timotius juga berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang bangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saya langsung, oh ini bukan dari Tuhan kalau ada rasa takut terhadap apapun kecuali takut kepada Tuhan. Nah itu saya tolak. Dalam nama Yesus saya tolak semua roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, semua yang tidak selaras dengan kebenaran firman itu, saya tolak, saya patah hancurkan kuasanya sampai ke akar-akarnya. Demikian juga segala akibatnya. Dan saya lepaskan dalam nama Yesus, saya lepaskan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah lahir baru, maka kita punya rohnya Kristus sendiri. Nah kita tidak lagi hidup di dalam daging. Roma 8 ayat 9 berkata, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah ada di dalam kamu, dalam kita. Jadi kalau belum punya roh Allah, itu berarti belum lahir baru Bapak Ibu. Ya. Jadi saya sekarang kalau ketemu orang, bahkan meskipun orang tersebut itu adalah hamba Tuhan sekalipun, saya pasti akan memastikan khususnya saat melayani, apakah mereka sudah lahir baru. Kalau sudah lahir baru, oh udah. Nah, saya akan sampaikan. Roma berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, mati dan dibangkitkan di hari yang ketiga, maka orang itu diselamatkan. Mau nggak sekarang kita berdoa sama-sama? Kalau memang orang tersebut memang sudah bilang sudah lahir baru, dia juga tetap nggak akan keberatan untuk sama-sama berdoa bersama dengan kita, Bapak Ibu. Jadi saya selalu pastikan itu. Ya. Nah, kita lihat apa sih yang terjadi pada roh, jiwa, dan tubuh setelah kita lahir baru. Itu transformasi total itu terjadi Bapak Ibu. Kepada setiap orang Kristen yang lahir baru. Dikatakan di dalam firman 2 Korintus 5 ayat 17. Saya suka sekali terjemahan dari Amplified ya. Saya terjemahkan sendiri. Oleh karena itu, siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu dicangkokkan. Dia jadi pokok anggur kita.
disatukan dengannya. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Dengan iman kepada Kristus sebagai juru selamat, ia adalah ciptaan yang baru. Dilahirkan kembali dan diperbarui oleh Roh Kudus. Hal-hal yang lama, yaitu kondisi moral dan rohani yang sebelumnya, itu telah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru telah datang. Karena kebangkitan rohani membawa kehidupan yang baru. Nah, namun ayat tersebut tidak bicara mengenai tubuh jasmani atau jiwa kita. Bicara mengenai roh. Jadi, kalau sebelum kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita adalah wanita, maka setelah kita lahir baru juga tetap wanita. Demikian juga yang pria. Nah, kalau yang sebelumnya itu memiliki tubuh yang agak gempal, nah itu juga akan tetap seperti itu gitu loh, kecuali mengubah pola makan seperti saya yang sebentar lagi mau pakai kain dan kebaya. Jadi saya menjalani pola diet, nah itu mengalami perubahan. Nah terus, kalau sebelumnya itu kan jiwanya tuh juga nggak mengalami pembaruan dulu sebelum mengalami pembaruan budi. Artinya seperti saya dulu. Saya tuh dari kecil tuh paling nggak suka matematika Bapak Ibu. Nah sama gitu loh, setelah saya lahir baru sama juga tetap nggak suka matematika. Kecuali tiba-tiba setelah mengalami pembaruan budi gitu jadi suka, jadi paham tuh berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah makanya penting banget, saya tuh begitu tahu mengenai pengajaran roh jiwa tubuh dan identitas di dalam Kristus ini. Itu tuh jadi nggak lagi bingung gitu loh. Nggak lagi pernah juga sih saya bahkan sampai mengalami frustasi. Kayaknya pengen berubah gitu loh. Tapi kok kayaknya, soalnya kalau dulu dengan kekuatan sendiri Bapak Ibu. Tapi begitu kita paham gitu loh bahwa ternyata tuh rohnya tuh sama. Yang ada di dalam Kristus ada di dalam kita. Nggak datang pergi. Jadi beda gitu Bapak Ibu ya. Jadi perubahan terjadi di dalam roh, bukan secara fisik atau jasmani maupun di dalam jiwa. Nah, roh kita begitu kita lahir baru itu manunggal dengan rohnya Kristus. Bahasa Yunaninya disebut hais. Jadi bukannya bersebelahan atau begini dan berdampingan atas bawah, tidak Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu kalau lagi di pinggir laut, di pinggir pantai ya, buang air mineral, bisa bedain nggak yang mana air laut, yang mana air mineral? Nah, demikian juga setiap kita yang di dalam Kristus. Udah jadi satu, udah jadi manunggal. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, jadi satu roh dengan Dia. Ya, jadi roh kita nih Bapak Ibu, itu udah identik dengan rohnya Yesus sendiri. Yesus kan bilang nih, aku dan Bapa adalah satu. Demikian juga setiap kita jadi satu dengan Yesus. Jadi rohnya itu nggak perlu diproses. Jadi bukan roh baby Yesus ya Bapak Ibu ya. Tapi roh yang utuh, yang dewasa, yang sempurna, yang ada di dalam Yesus. Demikian juga yang ada di dalam setiap kita yang sudah lahir baru. Jadi setiap kita Bapak Ibu sama benar dirinya dengan Yesus, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita kepada karya salibnya. Jadi dikasih tuh identitasnya, dikasih tuh kebenaran dirinya, dikasih tuh otoritasnya, kuasanya, gitu ya Bapak Ibu ya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dikasih kebenaran dirinya Kristus sendiri. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita. Ya, Yesus terima dosa kita, kita terima kebenaran dirinya Yesus. Kita dibenarkan satu kali untuk selamanya. Kita dibuat seperti nggak pernah berbuat dosa sebelumnya. Makanya disebut lahir baru. Tapi perlu minta ampun nggak Bapak Ibu?
Perlu tetap perlu minta ampun. Kenapa? Supaya hati kita tidak menuduh kita dan gak ada celah bagi iblis untuk mendakwa kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita mandang diri kita nih, itu kan kita lihatnya apa? Tubuh, ya enggak? Kita ngelihatnya apa? Wajah kita. Nah, Kristus, Allah Bapa, kalau memandang kita, itu memandang siapa? Memandang Kristus sendiri, memandang rohnya yang utuh, yang dewasa, yang sempurna, yang kudus. Ya, dia memandang, dia ngelihat tuh sukacita ngelihat kita. Jadi penting juga tuh Bapak Ibu untuk paham dan ingat cara Allah memandang kita. Kenapa? Itu penting supaya iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau kita paham bagaimana Allah memandang kita, bahkan misalnya kita lagi contoh lagi di dalam pekerjaan, menghadapi kolega, mungkin kita jadi nggak sabar, atau yang ibu rumah tangga, atau seorang ayah yang nggak sabar menghadapi anak-anaknya, atau menghadapi istri atau suaminya, tetap Allah mengasihi. Jadi kalau saya tuh seperti itu, misalnya lagi menuruti kemanusiaan yang terbatas, itu kan saya langsung rekalibrasi tuh. Saya ingat, oh iya ya, aku adalah kasih, aku adalah sukacita, aku adalah damai sejahtera, aku adalah kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah setelah saya rekalibrasi, saya minta ampun tuh. Tuhan saya minta ampun ya, saya udah menuruti kemanusiaanku yang terbatas. Nah saya lepaskan damai sejahtera, bangkit lagi Bapak Ibu. 7 kali orang benar jatuh, bangkit kembali. Tahu yang penting kembali terus Bapak Ibu ya. Nah terus Allah juga mengasihi kita. Kenapa? Karena Allah memang kasih. Bahkan Allah itu sudah mengasihi kita lebih dulu pada saat kita masih berdosa Bapak Ibu. Nah apalagi sekarang. Begitu kita sudah menjadi satu, sudah manunggal dengan Kristus, sudah kembali menjadi mitranya. Allah Bapa lihat kita, lihat potensi anaknya, benih anaknya yang ada di dalam setiap kita. Ngelihat apa? Otoritas, kuasanya, kemampuannya yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa memberikan kelepasan, kemerdekaan kepada orang yang tertindas, menyembuhkan orang sakit. Sehingga apa? Tujuannya supaya bumi dipenuhi kemuliaan Allah itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Allah Bapa memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Demikian juga setiap kita begitu lahir baru. Kita memiliki hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Hubungan intim dengan Allah Bapa lewat iman kepada Kristus. Ya, kita begitu punya Kristus di dalam kita, Bapak Ibu, kita bisa lagi nggak mengandalkan kepada talenta dan kekuatan kita. Kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Roh Allah. Saya sekarang Bapak Ibu, kalau ada situasi, kalau dulu nih mau melayani aja nih, kalau mau doa aja Bapak Ibu, itu saya takut. Saya waktu di Karis dulu Bapak Ibu ya, tempat saya belajar sebelum ini, itu ngumpet di ruang makan. Kenapa? Karena saya takut dikasih tugas. Saya berpikir gini, aduh nanti kalau saya dikasih tugas doa, tiba-tiba saya mendoakan orang itu nggak sembuh, saya malu gitu. Tapi begitu saya paham bahwa itu bukan mengenai kita, itu bukan berasal dari kita. Yang penting kita mau jadi bejananya, itu kuasanya Tuhan sendiri, otoritasnya Tuhan sendiri. Dulu saya tuh penakut Bapak Ibu. Kalau saya tinggal di rumah sendirian, pembantu sama supir saya lagi nggak ada, itu saya bisa keringat dingin sejagung-jagung gitu. Tapi begitu saya tahu Roh Allah yang ada dalam diri saya jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, itu bahkan saya pernah, waktu itu tempat tidur saya tuh bawahnya tuh masih ada celah gitu ya. Dan dari kayu tempat tidurnya. Itu digangguin sama setan tuh, digaruk-garuk gitu. Grek. Kalau dulu saya langsung lompat lari. Tapi begitu saya udah tahu saya siapa di dalam Kristus. Saya bilang gini, diam loh, gue mau tidur dalam nama Yesus, pergi. Dia pergi dan gak balik lagi. Gitu loh. Jadi terus kalau saya sekarang lagi ada situasi,
kayaknya aduh buntu gitu. Saya perkatakan, terima kasih. Firman-Mu berkata, di dalam Engkau berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kalahan. Dan aku telah dipenuhi di dalam Engkau. Saat ini aku tarik keluar berfungsi. Urapan-Mu yang melimpah dan tidak ada habis-habisnya. Urapan yang membuat aku mengetahui segala sesuatu. Aku tarik keluar hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga pada waktunya aku ngerti apa yang harus aku lakukan. Dan aku ngerti apa yang harus aku lakukan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita praktek sama-sama ya. Nah, ini penting juga nih. Roh kita itu sudah terlindungi dengan sempurna. Nggak lagi bisa terkontaminasi. Bahkan kalau kita dosa itu nggak akan mempengaruhi roh kita Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah belikan makanan, saya soalnya hobinya tuh makan. Jadi suka nyoba-nyobain makanan yang di vacuum pack gitu. Itu sudah di vacuum pack, nggak ada bakteri yang bisa masuk. Sama dengan roh kita sudah dimeteraikan, sudah di vacuum pack. Jadi nggak ada dosa atau apapun itu nggak yang bisa membuat roh itu terkontaminasi. Ya. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu, penting untuk diingat. Kalau kita melakukan dosa, ya, itu yang dosa itu bukan roh kita. Tapi yang dosa itu adalah jiwa, pikiran, emosi, dan tubuh kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk dapat berhubungan dengan Allah Bapa, itu enggak ada kebaikan atau kesalehan apapun yang bisa membuat kita itu menerima kasih karunia-Nya Allah. Enggak ada. Hanya iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Maka hanya itu yang membuat kita menerima kebenaran diri. Dijadikan benar diri. Bukan karena performa atau kebaikan kita. Ya. 2 Korintus 5 ayat 18 berkata. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita Bapak Ibu. Udah kita diperdamaikan dan kita juga dipercayakan pelayanan pendamaian itu. Supaya orang-orang di sekeliling kita juga mengalami dan menerima hal yang sama Bapak Ibu. Ya. Nah ini tadi nih yang saya sampaikan. Ini ayat favorit saya. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kalahan. Dan kamu, setiap kita, itu telah dipenuhi di dalam Dia. Ya. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi begitu kita terima Yesus Bapak Ibu. Dari atas kepala sampai kaki, sampai jari-jari kita, itu sudah penuh dengan kepenuhannya Allah sendiri. Otoritasnya, kuasanya yang berasal dari rohnya yang utuh, dewasa, sempurna, dan juga apa? Kesembuhan, kemakmuran, hikmat, semua sifatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tuh menghadapi situasi yang tidak nyaman, seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, itu enggak kita bilang gini, Tuhan, tolong kasih saya kesabaran. Tolong kasih saya penguasaan diri. Enggak Bapak Ibu. Itu semua begitu kita terima Yesus dalam kita, itu sudah ada di dalam kita. Jadi kita berdoanya gini Bapak Ibu. Saat ini dalam nama Yesus aku tarik keluar buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga hikmat yang daripadamu, perspektif yang benar dalam memandang semua orang dan segala situasi yang ada ya Tuhan. Terima kasih roh Allah yang ada dalam diriku jauh lebih besar dari segala roh. Jauh lebih besar dari situasi ini. Apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Jauh lebih besar dari diagnosa ini. Jauh lebih besar dari apa perkataan bank. Jauh lebih besar dari tagihan-tagihan yang aku hadapi. Gitu Bapak Ibu ya. Nah bahkan kalau kita sebelumnya itu belum pernah mendoakan orang sakit atau membangkitkan orang mati. Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu sudah pernah Bapak Ibu. Jadi nggak ada tuh yang bilang,
Oh kan masih baru. Nah, saya punya kerabat ya, yang begitu paham akan kebenaran ini. Kalau sebelumnya dia bilang gini, loh kan aku kan masih baru, aku kan masih bayi. No, tidak. Bahkan orang yang baru terima Yesus sekalipun, itu kalau paham akan kebenaran ini, tahu bahwa roh Allah yang sama yang ada di dalam Kristus itu ada di dalam kita, maka orang itu bisa menggunakan otoritasnya untuk membangkitkan orang mati sekalipun. Saat menumpangkan tangan orang itu sembuh. Nah, kerabat saya ini, yang setelah tahu akan pemahaman ini, kebenaran ini, itu mulai menggunakan otoritasnya. Mulai berkata-kata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, makan buahnya. Jadi pada saat mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Bahkan orang itu lagi sakit kanker. Dan dalam waktu 1 bulan sekarang sudah bisa keluar, sudah bisa makan. Wow, benar-benar kerabat saya ini langsung benar-benar punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Ternyata benar ya, Yesus itu adalah Allah yang hidup loh. Dan dia masih tetap loh kuasanya. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu penting untuk kita tuh memberitakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan takut. Jadi nggak usah panggil-panggil pendeta kalau sakit gitu loh. Kasihan, pendeta juga manusia, bisa capek juga gitu loh ya. Jadi harus mulai menggunakan otoritas ya. Yesus tuh bilang loh bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita, itu juga penting diingat, pada saat kita mendoakan orang itu mengalami kesembuhan, itu bukan kita ya, tapi itu roh Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi ibarat kita naik pesawat gitu loh Bapak Ibu, itu bukan kita yang terbang gitu loh, pesawatnya yang terbang, kita di dalamnya gitu loh. Tanpa kuasa dari roh itu, kita bukan apa-apa dan gak bisa apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat gimana sih caranya kalau kita tuh mau melihat roh kita. Nah, kalau kita tadi ya, karena di sini tadi nggak ada kaca, terus saya diingatkan oleh Bapak yang itu, Bu, mau nyisir dulu nggak? Gitu katanya. Oh gitu ya, oh iya ya, masuk YouTube loh Bu, katanya gitu. Oh iya ya, mungkin kalau saya terus terang agak cuek gitu. Jadi kan saya gini, oh mungkin rambut saya berantakan. Jadi saya lihat, saya pakai handphone gitu loh, lihat. Oh iya ya, saya rapi-rapi. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau melihat wajah rohani kita, seperti apa kita di dalam roh, kita lihat kemana? Firman. Firman itulah cermin rohani kita Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau melihat diri kita, lihatlah firman. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Segala perkataanku adalah roh dan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya begitu tahu akan pemahaman ini. Kalau orang bilang saya hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman, itu saya akan tolak. Dalam nama Yesus aku tolak. Aku lihat firman, no. Dan saya langsung deklarasikan apa yang dikatakan oleh firman mengenai setiap kita yang punya Kristus di dalam kita. Ya. Nah, jadi Alkitab tuh Bapak Ibu, itu kan sesungguhnya adalah diary, jurnalnya Tuhan Yesus, buku hariannya Tuhan Yesus, foto albumnya Tuhan Yesus. Nah, karena roh kita dan rohnya Kristus itu udah manunggal, mengalami penyatuan, artinya apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Yesus, itu sesungguhnya juga merupakan jati diri kita, identitas kita di dalam Kristus Bapak Ibu. Jadi nggak tunggu nanti. Jadi kalau saya baca nih sekarang Bapak Ibu, itu salah satu ayat favorit saya. Coba bisa dibuka, siapa yang bisa baca? Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Siapa yang bisa baca?
Ayat 38, ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh. Boleh berhenti dulu? Bapak namanya siapa? Frankie. Pak Frankie, Yesusnya boleh diganti dengan Frankie? Yaitu tentang Frankie dari Betul. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, serta sebab Allah menyertai dia. Amin. Allah menyertai Frankie. Ya, saya kalau baca firman sekarang seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang saya juga mengajak Bapak Ibu juga baca firmannya begitu. Ya, karena ini sekarang udah jadi buku hariannya setiap kita. Ini kehidupannya setiap kita. Jadi kalau itu mau terjadi, kita harus lihat dengan mata kita, dengan mata rohani kita, gitu, ya. Nah, pikiran itu kunci untuk mengalami kepenuhan jati diri. Roma 8 ayat 6 tuh berkata, keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maksudnya apa sih keinginan daging adalah maut? Gini Bapak Ibu, iblis tuh nggak keberatan kalau kita tuh jadi orang Kristen rajin ke gereja, rajin datang ke pemuritan, tapi kita masih menjadi apa? Kristen kedagingan. Artinya apa sih Kristen kedagingan? Itu yang dikuasai panca indera. Cuma bisa dikuasai yang dilihat, dikecap, didengar, itu. Itu iblis nggak takut, Bapak Ibu. Iblis itu takut sama orang-orang apa? Yang tahu perkataan firman dan sepakat kepada perkataan firman mengenai dirinya. Jadi bisa berfungsi secara maksimal. Makanya setiap ada orang yang lahir baru, sorga itu bersorak. Kenapa? Karena ada cloningnya Yesus yang dilepas. Singa, satu lagi singa dilepas. Nah, iblis tuh takut. Makanya dikatakan, iblis berjalan keliling seperti singa mengaum. Seperti singa. Jadi apa? Dia niru-niru, bukan singa yang sesungguhnya. Ya. Nah, maksudnya apa nih kalau yang ayat 7-nya tadi? Perseteruan terhadap Allah. Artinya tuh apa perseteruan terhadap Allah? Gak tunduk Bapak Ibu. Gak sepakat dengan perkataan firman mengenai dirinya. Itu jiwa kita itu melalui iman tuh dapat mempercayai firman Allah. Bahkan meskipun gak dilihat dengan secara kasat mata itu sekalipun. Kita punya 4D sight. Artinya apa? 4 dimensi. Penglihatan 4 dimensi. Itu kalau kita ingin terjadi, kenapa? Fokus kita itu akan menjadi kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau fokus kita adalah firman, kemenangan, keberhasilan, maka itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, dikatakan Roma 1 ayat 17, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak bisa hidup tanpa iman. Tanpa iman, orang benar mati Bapak Ibu. Ya, jadi bersyukurlah setiap kita. Kenapa? Karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, nah, apabila jiwa kita selaras dengan apa yang ada di dalam roh, maka akan termanifestasi di dalam alam jasmani. Jadi hasilnya apa? Kehidupan dan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 8 berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebaikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang selaras dengan firman. Itulah kodratnya Tuhan. Itu yang membuat kita jadi sehat. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu lihat padaku, lakukan itu. Selaras sepakat dengan apa perkataan firman, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, menyertai kita. Makanya Amsal 4 kan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar
kehidupan. Kehidupan itu apa? Kesehatan, kemenangan, keberhasilan, damai sejahtera, sukacita, hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu ya. Nah, jadi jiwa dan pikiran kita itu berfungsi sebagai katup, Bapak Ibu. Kalau kita seperti di dalam firman Roma 8 ayat 11 kita tahu bahwa kita punya roh yang membangkitkan Kristus dari orang mati, dari antara orang mati di dalam kita. Roh yang sama yang bisa membangkitkan apa yang perlu dibangkitkan dalam kehidupan kita. Kesehatankah? Ekonomikah? Nah, maka itu akan memiliki satu kehidupan yang berbeda. Satu kehidupan yang berkemenangan. Bahkan meskipun orang-orang di sekeliling kita berkata sebaliknya sekalipun, kita tahu bahwa itu yang terjadi. Kenapa? Karena firman-Nya itu ya dan amin, Bapak Ibu. Yesus melalui karya salibnya, ya, kita mengaminkan untuk terima, Bapak Ibu. Ya, nah penting untuk memiliki pemahaman itu. Karena kalau kita nggak punya pemahaman itu, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak paham, kita lebih percaya apa perkataan dokter. Ya nggak? Bahkan saya dulu tuh sama dokter tuh dibilang, yang satu dokternya bilang usia saya tuh tinggal 6 bulan. Yang satu lagi usia saya tinggal 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan saya masuk karis. Begitu saya paham, saya tahu bahwa ternyata kesembuhan itu udah ada di dalam kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Gitu loh Bapak Ibu. Saya tangkap pewahyuan itu, saya imani. Ya emang langsung, enggak sih Bapak Ibu, enggak langsung juga. Jadi tapi saya belajar dari Andrew. Andrew waktu itu menyampaikan kesaksian waktu dia jatuh dari kuda, punggungnya sakit, tapi dia perkatakan kesembuhan terjadi, sakit-sakit dia tetap beraktivitas. Sama, kalau saya waktu itu sakit liver, itu tuh rasanya lemas Bapak Ibu. Saya tetap beraktivitas. Saat itu saya jadi kontraktor, saya tetap datang ke proyek. Padahal dulu sebelumnya saya takut banget pergi sendiri, karena takut tiba-tiba sakit di jalan. Saya punya iman bahwa Immanuel sekali-kali tidak membiarkan atau meninggalkan aku. Satu hari Bapak Ibu, saya udah gak pikirin itu. Fokus saya udah kepada Tuhan, kepada pelajaran saat itu. Akhirnya tiba-tiba waktu saya nyetir sendiri, saya gini, kok saya udah lama ya gak sakit lagi? Gitu Bapak Ibu. Jadi karena kita itu percaya, karena kita itu mendengar Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengimani hal yang benar dan itu terjadi. Fokus kita akan menjadi hidup kita, ya. Nah, tapi kalau kita salah fokus, itu bisa stres, bisa depresi. Akhirnya apa? Mengalami kekalahan. Hidup apa? Dalam sakit penyakit, dalam kekurangan, gitu Bapak Ibu, ya. Nah, penting untuk kita oleh karena itu memperbarui budi. Firman Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata. Ayat 2 dulu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat bedakan manakah kehendak Allah, apa sih yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, Bapak Ibu. Saya kemarin ketemu kerabat saya, Bapak Ibu ya. Nah, dalam pembicaraan itu ada hal-hal yang menurut mereka itu hal yang wajar. Emang seperti ini dunia, gitu loh. Jadi misalnya ada disfungsi di dalam keluarga, itu menurut orang dunia itu hal yang wajar, Bapak Ibu. Enggak, itu hal yang enggak wajar, Bapak Ibu. Saya langsung di situ perkatakan. Kenapa? Karena nature kita kan beda Bapak Ibu. Nature kita kan damai, sukacita, semua yang baik, semua yang sempurna gitu. Nah jangan mau dicetak dengan cetakan dunia. Terus bahwa orang sakit itu wajar, orang meninggal karena sakit itu wajar. Enggak Bapak Ibu. Dan bahkan bahwa Tuhan itu menguji dengan sakit penyakit. Enggak. Saya langsung sampaikan kebenarannya. Yang baik dari Tuhan, yang buruk dari iblis. Orang Allah Bapa aja mengaruniakan anaknya yang tunggal kok, gitu loh. Supaya apa? Kita mengalami satu kehidupan yang berkelimpahan. Apa itu? Kesembuhan. Apa itu?
Ya kan, semua yang terbaik yang sudah dibayar Yesus dengan mahal di kayu salib itu bisa kita terima. Bagaimana mungkin menguji dengan sakit penyakit? Tuhan itu mengajar itu lewat firman kebenaran. Jadi saya langsung sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu itu juga menyampaikan kebenaran itu. Justru kebenaran dengan firman itu seperti Yesaya 55 berkata, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang disuruhkan. Jadi kita menyampaikan dengan firman juga Bapak Ibu. Kita nggak perlu membatasi, oh jangan deh, ini soalnya orang ini misalnya kepercayaannya berbeda atau hal-hal seperti itu. Saya enggak sekarang. Saya serahkan aja kepada Tuhan. Saya sampaikan kebenarannya. Supaya apa? Itu yang memerdekakan mereka Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tuh diberikan free will, kebebasan untuk milih. Kita mau mengikuti jiwa atau mau mengikuti roh, mau mengikuti dunia atau mau mengikuti perkataan firman. Ingat loh, Tuhan sendiri bilang perkataanku adalah roh dan hidup. Ya, itu yang mentransformasikan. Dalam bahasa Yunaninya metamorfu. Artinya apa? Metamorfosis, perubahan Bapak Ibu. Nah, seperti kepompong Bapak Ibu. Ini setiap kita dulu sebelum ada di dalam Kristus. Itu tuh kan kita kan seperti kepompong yang akhirnya itu tuh menjadi kupu-kupu yang indah. Di mana keberadaan kita itu bisa apa? Dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti Yesus. Ingat nggak? Waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Iya kan? Di sumur. Yesus sengaja datang. Akhirnya apa? Perempuan itu mengalami kemerdekaan melalui apa yang disampaikan oleh Yesus. Sampai dia panggil orang sekampungnya. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu. Dimanapun kita berada. Ya, jadi supaya kita bisa mengalami janji-janjinya Tuhan. Apa perkataan firman ini. Kita harus mengalami pembaruan budi. Gimana contohnya? Ya kalau kita dibilang dokter itu tadi seperti saya. Diagnosanya umurnya tinggal 6 bulan atau 1 tahun. Saya bilang. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya memperkatakan Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, saya lepaskan urapan kesembuhan. Berfungsi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua organ tubuh. Itu kalau lagi mandi atau lagi nyetir. Perkataan kita itu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, makan buahnya. Hati-hati. Perkataan kita kepada orang lain juga perkataan apa? Kehidupan atau sebaliknya, perkataan yang membangun atau sebaliknya. Jadi sekarang saya Bapak Ibu kalau udah marah banget gitu, saya lebih baik diam aja atau basah roh. Jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang melukai, mematikan, membuat orang kehilangan semangat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, jadi arti dari ayat 2 tadi itu sesungguhnya adalah kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita menyerahkan kehidupan kita, kehendak kita, keinginan kita kepada Tuhan. Kalau kita seperti itu, apapun yang kita punya, sedikit sekalipun, itu Tuhan bisa ubahkan jadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah kemudian ayat 1-nya ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku memohon dengan sangat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Maksudnya apa sih menjadi persembahan yang hidup? Menomor satukan Tuhan di atas segalanya Bapak Ibu. Dikatakan oleh Kristus, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan, diberikan. Jadi apa yang ada pada kita akan ditambah-tambahkan lagi. Apa yang kita nggak ada, kalau kita bisa dipercaya hal kecil, maka kita dipercaya hal besar, maka akan diberikan Bapak Ibu. Jadi bukan keinginan kita lagi yang mendominasi kita, tapi kita menyelaraskan keinginan kita kepada dengan kehendaknya. Barulah kita mengalami pembaruan budi. Jadi jiwa itu bagian yang sangat vital. Itu pentingnya kita mengalami pembaruan budi supaya selaras. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman itu bisa terjadi dan termanifestasi di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita.
sehingga saya bisa mengalami kesehatan itu, Bapak Ibu, ya. Nah, Allah itu telah memperlengkapi orang percaya supaya setiap kita itu bisa mengalami satu kehidupan yang berkemenangan. Yang pertama, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, kepada semua orang yang menerimanya, kepada semua orang yang percaya dalam namanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan firman Kolose 1 ayat 27, ini salah satu firman favorit saya juga. Kepada mereka, jadi kepada kita, Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus. Itu kan kalau di sini kan di Alkitab dikatakan ada di antara kita, tidak. Terjemahannya yang aslinya itu sungguhnya Kristus ada di dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus itu tuh artinya the anointed one, yang diurapi. Nah, urapan yang sama, roh yang sama yang menghasilkan urapan itu ada di dalam setiap kita, Bapak Ibu. Roh yang sama yang dapat membuat kita ngerti apa yang harus dilakukan dalam menghadapi segala situasi, mau di dalam pekerjaan, mau bahkan meskipun kelihatan buntu sekalipun, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, apapun yang dipercayakan. Kenapa? Karena roh yang mengalahkan dunia itu ada di dalam kita. Roh yang membuat kita bisa punya ide-ide untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk pelayanan. Roh dan urapan yang sama itu yang ada dalam Kristus itu ada di dalam kita, Bapak Ibu. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. 1 Yohanes 4 ayat 17 itu berkata, karena sama seperti Dia, kita juga begitu. Sama seperti Dia ada di dalam dunia ini. Maksudnya apa sih? Apakah maksudnya tuh mesti nggak mandi kayak Kristus gitu atau pakai jubah-jubah kemana-mana atau pakai istilah-istilah bahasa Ibrani? Enggak, Bapak Ibu. Maksudnya itu Kristus sekarang ada di mana? Ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus ada di mana? Ada di dalam setiap kita. Itu bicara mengenai posisi. Mengenai posisi kita artinya ada di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh lebih tinggi dari semua situasi yang kita hadapi, Bapak Ibu. Iblis itu bapak segala dusta. Dia bicara lewat apa? Lewat orang-orang di sekeliling kita. Jadi cek aja, selaras nggak sama firman? Kalau enggak, tolak dalam nama Yesus. Lewat apa lagi bicara? Lewat situasi. Kenapa tujuannya? Karena tujuannya kalau Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama tujuannya supaya kita mengalami hidup berkelimpahan, iblis juga sama dan strateginya sama. Jadi jangan mau kita diperdaya seperti Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Kita harus tahu mandat kita siapa. Kita harus tahu otoritas dan kuasa yang kita punya. Ini adalah perjanjian antara kita dengan Allah Bapa. Dan semuanya ya dan amin, 7.000 banyaknya. Kalau Taurat itu fokusnya kepada diri kita, apa yang bisa kita lakukan, dan gak ada kebaikan yang bisa cukup membuat kita terima anugerah keselamatan. Tapi kalau gospel, perjanjian baru, isinya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Aku telah, isinya begitu. Kita tinggal terima dengan firman. Sama seperti di dalam firman Efesus 2 ayat 8 dan 9. By grace through faith. Oleh iman kepada anugerah keselamatan. Oleh iman kepada kesembuhan. Oleh iman kepada kemakmuran. Apa yang lagi diperlukan oleh setiap kita? Sama memperolehnya. Kalau untuk terima keselamatan gak ada persyaratannya. Bahkan berdosa sekalipun. Itu syaratnya bahkan untuk terima keselamatan. Sama Bapak Ibu. Demikian juga untuk terima kesembuhan. Untuk terima janji-janjinya. Sama caranya. Seperti dengan caranya terima keselamatan. Ya. Matius 10 ayat 8. Yesus tuh berkata, sembuhkan orang sakit. Bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta. Usir setan-setan. Kita sudah diperlengkapi dengan otoritas dan kuasanya. Jadi kalau kita nggak tahu, itu nggak bekerja. Tuhan tuh mau kita mulai proaktif, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak doa minta-minta lagi, gitu loh, Bapak Ibu, ya.
Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, maka lebih benar lagi mereka, yaitu setiap kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup, akan menang, akan sehat, akan berhasil, dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi gimana dong? Apa yang sekarang yang harus kita lakukan untuk menghadapi musuh? Yaitu iblis. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, dan iblis sebenarnya nggak perlu dilawan lagi, Bapak Ibu. Dia tuh udah kalah. Dia sudah dilucuti. Dia sudah ada di bawah kaki Kristus. Jadi apa dong? Tolak, resist, ya. Tolak iblis, tunduk kepada Allah, artinya terima Yesus dulu nomor 1 sebagai juru selamat pribadi. Kemudian langkah keduanya, sepakat dengan perkataan firman Tuhan mengenai kita. Tolak iblis menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah? Nama Yesus, otoritas dan kuasanya, juga firman-Nya, Bapak Ibu. Ya, maka iblis akan lari. Filemon 1 ayat 6 tuh berkata, agar kita itu percaya kepada perkataan firman tentang kita, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah milik Allah sendiri dan ahli warisnya. Ini favorit saya juga nih. Banyak ya favoritnya ya. 1 Petrus 2 ayat 9, saya suka sekali pakai terjemahan lama nih Bapak Ibu, keren nih. Tetapi kamu inilah suatu keluarga yang terpilih, suatu imamat yang berkerajaan, suatu bangsa yang kudus, suatu kaum milik Allah sendiri, supaya kamu memasyurkan segala kebaikan Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, keren banget kan? Kita itu udah diadopsi jadi anaknya. Kita itu anak pilihannya, udah dipilih. Makanya disebut di sini tadi kan, keluarga yang terpilih. Kita dikatakan bangsa yang kudus. Dikuduskan bukan karena perbuatan kita, perbuatan baik kita, tapi karena diberikan kekudusannya dengan darahnya. Dikhususkan jadi miliknya sendiri. Dengan tujuan apa? Untuk apa? Menceritakan kebaikan-kebaikannya. Menjadi Injil kabar baik. Jadi di mana keberadaan kita tuh Bapak Ibu, kita harus jadi surat yang terbuka, jadi Injil kabar baik itu. Jadi jangan deh kalau kita hadir, orang jadi males. Kenapa? Aduh males banget deh. Auranya itu loh, aduh bikin takut, bikin deg-degan, bikin kayaknya pulang tuh kayaknya capek banget deh. Udah ngeluarin uang fellowship sama dia, tapi kok pulangnya kayaknya capek, saya mesti rekalibrasi lagi. Jangan sampai. Harus seperti Kristus, di mana setiap Kristus meninggalkan orang, kesembuhan, kelepasan terjadi. Dia jadi jawaban Bapak Ibu. Kan as he is, so are we in this world. Jadi kita juga harus seperti itu. Yesus kan bilang, akulah terang dunia. Akulah terang hidup. Nah sama. Seperti sifat terang itu menghapus kegelapan, demikian juga keberadaan kita mesti menghapuskan kegelapan itu, kemerdekaan terjadi. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Roma 8 ayat 17 ini berkata, jika kita adalah anak-anaknya, saya pakai amplified ya, maka kita juga adalah ahli warisnya. Ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Maksudnya bersama apa sih? Maksudnya apa? Dengan melalui apa yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib, kita punya hak ahli waris bersama tuh segala berkat rohani seperti dalam Efesus. Kemudian apa? Semua janji-janjinya yang sudah dibayar dengan mahal oleh Kristus di kayu salib. Mau perlu apa? Kesembuhankah? Ekonomikah? Pemulihan di dalam keluargakah? Semuanya sudah dibayar. Tinggal kita cari dan kita terima dengan iman. Iman adalah mata uang kerajaan surga.
Nah, ahli waris bersama itu bukan 50% kita punya, 50% Kristus punya. No. Tapi 100% punya Kristus. Dan 100% punya kita, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang punya iman kepada karya salibnya. Ya, sebagai orang percaya lahir baru. Nah, kita ini disebut sebagai human being sebenarnya. Oh, bukan human doing. Banyak sekali orang-orang itu yang memiliki pemahaman bahwa makin banyak pelayanan, gitu loh, makin sering puasa, itu tuh akan semakin diterima. Enggak. Kita diterima oleh iman kita seperti di dalam firman Efesus 2 ayat 8 dan 9. Baru setelah kita memiliki Kristus di dalam kita, kita memiliki kodrat ilahinya, maka seperti di dalam firman Efesus 2 ayat 10, kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi setiap kita ini, Pak Franky, terus kemudian Sister Fanny, Sister Desi, Bro Imam, saya sendiri, Sister Hana, Sister Dona, itu semua sudah dipersiapkan pekerjaan. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Gitu, ya. Jadi kita menjalani kehidupan, bicara, melakukan segala sesuatu seperti Kristus. Seperti dalam firman Efesus 5 ayat 1, kita menjadi imitatornya sebagai anak-anaknya, ya. Nah, yang terakhir, pas ya waktunya. 2 Korintus 5 ayat 20, kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20, inilah amanat agung, inilah tujuan sesungguhnya. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kepadaku itu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Kristus ada di dalam setiap kita. Kita sudah diperlengkapi itu dengan otoritas dan kuasa itu. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan kepada mereka apa yang aku lakukan. Beritahu kepada mereka apa yang bisa mereka perbuat di dalam Kristus dengan otoritas dan kuasanya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka itu tadi segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi rohnya nggak datang pergi, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi supernatural itu adalah kehidupan natural setiap kita sebagai duta dari kerajaan Allah. Jadi kemanapun kita berada, kita pergi, masuk toko, itu kita harus ingat, kita punya kerajaan itu. Kita adalah dutanya. Jadi dengan apapun yang kita perbuat, itu kita harus pastikan orang itu menjadi lebih baik dalam perjumpaannya dengan setiap kita. Ya, sehingga nama Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih, saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih, kami begitu bersyukur hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu, dan kami percaya terjadi sebagaimana di dalam firman-Mu, Yesaya 55, bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Kau suruhkan ya Tuhan. Dan kami bersepakat berdoa, Engkau memberikan keberanian rohani ya Tuhan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mulai Tuhan Yesus berjalan, bergerak, memanifestasikan kehidupan-Mu, mengalirkan kasih-Mu ya Tuhan, dan juga menggunakan kuasa-Mu, sehingga melalui keberadaan setiap kami Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, amin.